Halo bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, bagaimana ia bisa kehilangan jalan, jika ia berada di luar jalan? Matanya terbuka, kakinya bebas. Siapa yang bisa mengikutinya? Bagaimana ia bisa kehilangan jalan, jika ia berada di luar jalan? Dengan menjadi sepenuhnya sadar, dirimu terbebas dari semua jalan, semua metode, semua teknik. Semua teknik dan metode hanya untuk membawamu ke jalan yang mengarah ke dalam. Namun, begitu dirimu telah mencapai inti terdalammu, tidak ada metode, teknik, atau cara yang dibutuhkan. Dirimu telah melampaui segalanya. Sekarang dirimu tidak akan tersesat. Bagaimana dirimu bisa tersesat jika tidak ada cara? Sekarang dirimu tidak bisa melakukan kesalahan apapun. Jika tidak ada metode, bagaimana dirimu akan melakukan kesalahan apapun? Bagaimana orang yang berada di luar jalan bisa kehilangan jalan? Itulah keadaan seorang Buddha. Ia tidak akan jatuh dari keadaan itu, karena itu bukanlah sesuatu seperti pencapaian, melainkan adalah keberadaanmu yang alami dan spontan. Setelah diketahui, itu selamanya milikmu. Bahkan jika dirimu ingin melarikan diri darinya, dirimu tidak bisa. Matanya terbuka. Ingat, Buddha tidak mengatakan kedua matanya terbuka. Ia mengatakan matanya terbuka. Kita memiliki dua mata, kedua mata itu melihat keluar. Untuk melihat dunia objektif, kita membutuhkan dua mata, karena dunia objektif adalah dunia dualitas, tetapi ada satu mata lagi yang melihat ke dalam. Ketika kedua matamu melihat ke dalam, mereka menjadi satu, maka muncullah gagasan tentang mata ketiga. Mata ketiga hanyalah sebuah ide metafisik, tetapi merupakan metafora yang sangat penting. Bukan berarti benar-benar ada mata ketiga, bahwa jika dirimu mengoperasi tengkorakmu, dirimu akan menemukan mata ketiga di dalam, tidak. Namun, ada wawasan yang tidak terbagi menjadi dua, wawasan itu tunggal, itu satu. Oleh karena itu Buddha berkata, matanya terbuka. Bukan kedua mata melainkan mata, ia bisa melihat ke dalam. Dan sekali lagi ia berkata, kakinya bebas. Bukan kedua kakinya, karena pertanyaannya bukanlah bergerak keluar, melainkan bergerak ke dalam. Di dunia batin, semuanya adalah satu, di dunia luar, semuanya adalah dua. Siapa yang bisa mengikutinya? Dirimu tidak bisa mengikuti seorang Buddha, dirimu bisa memahaminya. Dirimu bisa belajar banyak dari seorang Buddha, tetapi dirimu tidak bisa mengikutinya. Dirimu tidak bisa menjadi pengikut yang buta, dirimu tidak bisa hanya berkata, aku percaya. Buddha telah berkata, bahwa Buddha hanya bisa menunjukkan jalan, dirimu harus melakukannya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa berjalan untukmu, dan tidak ada orang lain yang bisa melihat untukmu. Dirimu harus melihat dirimu sendiri. Di sana, di inti terdalammu, dirimu harus pergi sendiri, benar-benar sendirian. Tetapi dirimu bisa belajar banyak di hadapan seorang Buddha.
dirimu bisa menyerap semangatnya, dirimu bisa mulai berdenyut dengan energinya. Dirimu bisa benar-benar diam di hadapannya, sehingga kehadirannya menjadi transformasi besar bagimu. Tetapi pada akhirnya, dirimu harus pergi ke dalam diri sendiri, di sana tidak ada yang bisa menemanimu. Buddha berkata, para Buddha bagaikan burung yang terbang di langit, mereka tidak meninggalkan jejak kaki. Dirimu tidak bisa mengikuti mereka, dirimu tidak bisa mengejar mereka. Dirimu tidak bisa sekadar berkata, aku percaya pada Buddha, aku percaya pada belas kasihnya, dan itu sudah cukup. Tidak, itu tidak cukup. Kepercayaan saja tidak cukup, hanya mengetahui yang bisa membawa kebebasan. Kepercayaan membawa ikatan, semua kepercayaan membawa ikatan. Sutra berikutnya, dunia tidak bisa merebutnya kembali, atau menyesatkannya, dan jaring keinginan yang beracun pun tidak bisa menahannya. Begitu dirimu telah terbangun di pusat keberadaanmu, maka beberapa hal menjadi mustahil. Dunia tidak bisa merebutnya darimu. Seluruh dunia dengan semua daya tariknya, godaannya, sama sekali tidak berdaya dalam mengesankan seorang Buddha. Ia tetap terpusat, ia tidak bisa terganggu. Gangguan hanya mungkin terjadi saat dirimu sedang tidur. Saat tidur dirimu bisa memutuskan untuk tidak terganggu, tetapi dirimu akan terganggu. Saat tidur dirimu bisa memutuskan, aku tidak akan melakukan ini, tetapi dirimu harus melakukannya. Saat tidur, berapa kali dirimu memutuskan untuk tidak pernah marah lagi? Tetapi ketika kesempatan itu datang, dirimu melupakan semua keputusanmu. Dirimu marah lagi. Bahkan, ketika dirimu memutuskan, aku tidak akan marah lagi, bahkan pada saat itu, jika dirimu melihat jauh di dalam hati, seseorang sedang tertawa, karena seseorang di dalam hati tahu, bahwa ini semua omong kosong, sampah. Dan jika orang lain bersikeras, tidak. Kamu telah membuat keputusan ini berkali-kali sebelumnya, dan berulang kali dirimu lupa, dan aku katakan kepadamu, bahwa kamu akan marah lagi, dirimu bisa menjadi begitu kesal, sehingga dirimu langsung marah kepada orang itu, bahkan itu mungkin cukup untuk membuat dirimu marah. Saya pernah mendengar seorang pria menderita kemarahan yang begitu besar, sehingga ia membunuh istrinya, dan melemparkan anaknya ke dalam sumur. Suatu kali ia menjadi begitu marah, sehingga ia membakar seluruh rumahnya. Itu terlalu berlebihan, dan kemudian ia sangat menyesalinya. Secara kebetulan seorang biksu Jaina datang ke tempat itu. Lelaki itu pergi menemui biksu itu dan berkata, berikan aku inisiasi, karena kurasa aku tidak akan pernah bisa menghilangkan amarahku jika aku tidak mengubah hidupku secara drastis. Nah, mengubah hidupmu secara drastis, itu lagi-lagi merupakan ungkapan amarah. Perubahan drastis adalah perubahan amarah. Namun biksu Jaina itu juga tertidur lelap seperti orang ini, dan dia sangat gembira, dia mendapatkan seorang murid. Dia segera memberinya inisiasi. Biksu Jaina hidup telanjang, jadi lelaki itu segera melepaskan semua pakaiannya. Guru itu sangat terkesan.
Dia berkata, butuh waktu 5 tahun, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit untuk melepaskan pakaianku. Kamu orang yang langka, dalam sekejap kamu telah melepaskan semua pakaianmu. Ada prosedur dalam sistem Jaina, bahwa pertama-tama dirimu mengurangi pakaianmu menjadi 3, lalu menjadi 2, lalu menjadi 1, dan akhirnya dirimu juga melepaskan yang 1 itu. Lakukan perlahan-lahan, berlatihlah, sehingga dirimu tidak merasa malu karena telanjang. Namun sesuatu yang dipraktikan, bukanlah sesuatu yang nyata. Semua yang diolah adalah palsu. Guru itu sangat terkesan, tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari kemarahan orang ini, yang bisa membakar rumahnya, yang bisa membunuh istrinya, yang bisa melemparkan anaknya yang tidak bersalah ke dalam sumur dan membunuhnya. Orang ini mampu melakukan apa saja. Dia bisa melepaskan pakaiannya dan telanjang. Itu tampak seperti pelepasan keduniawian yang hebat, itu bukan apa-apa. Jika dirimu melihat jauh ke dalam, itu adalah kemarahan yang berdiri tegak, itu adalah kemarahan terhadap kemarahan. Segera orang itu menjadi sangat terkenal. Orang-orang seperti itu bisa menjadi sangat terkenal, karena apapun yang mereka lakukan, mereka melakukannya dengan penuh semangat, dengan intensitas tertentu, dengan api. Dia berpuasa selama berhari-hari. Guru itu memberinya nama Santinat. Santinat berarti penguasa kedamaian, hanya untuk mengingatkannya bahwa dia telah melepaskan kemarahan, sekarang kedamaian harus menjadi gaya hidupnya. Dan selama 10 tahun dia tidak marah, bahkan tidak untuk sesaat pun. Bahkan tidak ada kebutuhan, tidak ada kesempatan muncul. Kemarahan tidak datang begitu saja, itu membutuhkan konteks tertentu. Istrinya tidak ada di sana, anaknya tidak ada di sana, rumah, keluarga, bisnis, orang-orang, tidak ada seorang pun di sana. Dan dia sangat dihormati, sehingga seluruh negeri mengetahui tentang orang hebat ini, Mahatma ini. Dia berada di New Delhi. Salah satu teman lamanya datang ke ibu kota untuk suatu urusan. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa temannya tinggal di Delhi dan telah menjadi tokoh terkenal, seluruh negeri memujanya, tentu saja dia pergi menemuinya dan memberi penghormatan. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia sedikit curiga, karena dia telah mengenal pria ini sejak masa kecilnya. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar telah menjadi penguasa perdamaian. Dia adalah inkarnasi iblis. Mungkinkah perubahan seperti itu bisa terjadi begitu tiba-tiba? Dia curiga, tetapi perubahan terjadi di dunia. Dia mendatanginya. Ia berharap orang hebat itu setidaknya mengenalinya. Mereka adalah teman masa kecil, mereka telah saling kenal selama 40 tahun. Namun orang hebat itu telah menjadi begitu hebat sekarang, bagaimana ia bisa mengenali temannya? Ia mengenalinya, teman itu segera tahu bahwa ia telah mengenalinya, tetapi ia tidak mau memandangnya. Bahkan, ia menghindarinya, penghindaran itu merupakan indikasi bahwa ia telah mengenalinya. Teman itu berpikir bahwa tidak ada yang berubah, kemarahan itu kini telah menjadi egonya. Ketika semua orang lain telah pergi, teman itu tetap di sana, ia mendekat.
Ia bertanya, "Tuan, bolehkah aku menanyakan namamu?" Santinat, Dewa Kedamaian, sedikit terganggu. Betapa bodohnya. Semua surat kabar memuat foto dan namanya. Namanya disiarkan di radio seluruh India, ia ditayangkan di televisi. Semua orang tahu tentangnya, ia adalah nama yang terkenal, dan orang bodoh ini menanyakan namanya. Namun ia tidak menunjukkan apapun di permukaan. Ia hanya berkata, "Namaku Santinat." Beberapa dialog metafisik terjadi, dan orang itu bertanya lagi, "Tuan, aku lupa namamu." "Siapa namamu?" Kini api muncul di mata sang Mahatma. Namun ia tetap berusaha mengendalikan diri, meski wajahnya memerah. Ia berkata, "Sudah kubilang. Kau tampak bodoh. Tidak bisakah kau mengerti nama yang sederhana? Namaku Santinat." Sekali lagi terjadi diskusi spiritual kecil, dan lelaki itu berkata, "Tuan, aku lupa namamu." Santinat memegang tongkatnya di tangannya dan berkata, "Ini terakhir kalinya, sudah cukup. Jika kau bertanya padaku untuk keempat kalinya, aku akan mematahkan tengkorakmu. Namaku Santinat, Dewa Kedamaian." Dan sahabatnya berkata, "Sekarang aku mengerti. Kamu tentu saja Dewa Kedamaian, matamu merah, wajahmu, apimu, dan tongkat di tanganmu." "Tidak, aku tidak akan bertanya untuk keempat kalinya. Aku tahu kamu telah membunuh istrimu, kamu telah membunuh anakmu, kamu bisa membunuhku." Orang-orang tidak berubah, begitu tak sadar, begitu dalam tak sadarnya hasrat, kerinduan, kemarahan, keserakahan, seksualitas, sehingga di permukaan mereka mungkin tampak berubah, tetapi jauh di dalam mereka tidak berubah. Dengan mengubah karaktermu, dirimu tidak bisa mengubah kesadaranmu. Tetapi sebaliknya bisa terjadi, jika dirimu mengubah kesadaranmu, maka karaktermu pun berubah. Itulah cara Buddha, itu juga caraku. Aku memberimu kunci untuk mengubah kesadaranmu dari tidur ke bangun. Itulah hal yang nyata untuk dilakukan. Maka semua yang merupakan bagian dari tidur, akan lenyap bersama tidur, kemarahan, keserakahan, sikap posesif, kecemburuan, semua yang merupakan bagian dari tidur akan lenyap. Dirimu tidak bisa mengubah hal-hal tersebut, kecuali tidurmu hilang. Enrico Caruso adalah idola pertunjukan siang dari perkumpulan opera dunia pada awal tahun-tahun 1900-an. Secara pribadi, ia juga merupakan salah satu pecinta yang paling aktif pada masanya. Pernyataan berikut ini dikaitkan dengan penyanyi tenor Italia yang hebat. "Aku tidak pernah bercinta di pagi hari," kata Caruso. "Itu buruk untuk suara, buruk untuk kesehatan, dan selain itu kamu tidak pernah tahu siapa yang mungkin kamu temui di sore hari. Sekarang dirimu melihat ketidaksadaran itu. Dan ini adalah cara hampir semua orang." Dua wanita muda sedang mengobrol. Salah satu dari mereka berkata, "Aku tidak melihat betapa menyenangkannya kamu dan suamimu pergi keluar dan mabuk-mabukan setiap akhir pekan." Yang lain menjawab, "Yah, setiap kali dia mabuk, dia mengira aku orang lain, dan menyelundupkanku pulang melalui pintu belakang."
Ya, ketika dirimu mabuk, dirimu bahkan bisa mencintai istrimu sendiri. Bahkan hal yang mustahil pun menjadi mungkin ketika dirimu mabuk. Dan kemabukan ini bukanlah hal baru, itu sangat kuno, berusia jutaan tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha keras untuk bangun. Begitu dirimu terbangun, dunia tidak bisa merebutnya kembali, atau menyesatkannya, juga jaring keinginan yang beracun, tidak bisa menahannya. Ia terbangun. Berulang kali Buddha mengulang, ia terbangun. Para dewa mengawasinya. Saat dirimu terbangun, seluruh keberadaan mendukungmu, seluruh keberadaan menjadi sangat ramah. Itulah yang dimaksud Buddha dengan para dewa mengawasinya, setiap perhatian diberikan kepadanya. Bukan karena ada dewa, tetapi seluruh keberadaan itu sendiri, semua unsur alam, yang terlihat, yang tidak terlihat, mulai menjadi sangat ramah terhadap orang yang terbangun, karena ia adalah harta yang paling berharga. Di dalam dirinya, alam telah terpenuhi. Di dalam dirinya, keberadaan telah berkembang. Ia adalah tujuan dari semua keberadaan, seluruh keberadaan bergerak menuju kebudaan. Dan setiap kali seseorang menjadi seorang Buddha, getaran kegembiraan menyebar ke seluruh alam semesta, riak kegembiraan yang luar biasa. Ia terbangun. Ingatkan dirimu lagi dan lagi, definisi seorang Buddha adalah, ia terbangun, dan dirimu tertidur. Manusia berpikir bahwa ia hidup, tetapi tanpa kesadaran, tidak ada kemungkinan untuk hidup. Kita dilahirkan, itu benar, tetapi kita belum hidup, dan itu jauh lebih benar. Kita harus dilahirkan kembali. Sama seperti suatu hari, seorang anak keluar dari rahim ibu. Itu adalah kelahiran fisik, rahim ibu adalah fenomena fisik. Kemudian suatu hari dirimu harus keluar dari rahim psikologimu, dari pikiranmu. Kecuali dirimu keluar dari pikiranmu, dan menjadi orang yang tanpa pikiran, dirimu tidak akan tahu apa arti hidup ini, dirimu akan hidup sia-sia. Dirimu tidak akan mendapatkan bulan madu, itu mustahil. Dirimu tidak akan tahu betapa manisnya hidup, dan betapa gembiranya. Itu semua milikmu, hanya dengan meminta, tetapi dirimu harus melakukan satu hal, dirimu harus mengambil risiko. Anak yang keluar dari rahim ibu mengambil risiko. Risikonya besar, karena selama 9 bulan, ia telah mengenal cara hidup tertentu, cara yang paling santai, yang tidak akan pernah dikenalnya lagi, tidak ada kekhawatiran, tidak ada tanggung jawab. Ia hanya menikmatinya. Itu adalah liburan yang sangat panjang, liburan 9 bulan, dan semuanya telah disediakan. Ia bahkan tidak perlu bernapas, ibunya yang bernapas untuknya. Makanan disediakan, semuanya sampai kepadanya. Ia terus tumbuh, ia hanya beristirahat. Sekarang, keluar dari rahim ini ada risiko yang besar. Kehilangan gaya hidupnya yang lama, begitu nyaman, begitu aman, begitu sunyi, begitu sangat santai. Namun, setiap anak mengambil risiko, keluar dari rahim, memasuki dunia kekhawatiran, tanggung jawab, kecemasan, tantangan. Namun, semua itu dibutuhkan untuk kedewasaannya, untuk pertumbuhannya.
Dirimu harus keluar dari rahim sekali lagi. Rahim itu adalah pikiranmu, dan jauh lebih sulit untuk meninggalkannya. Dan banyak yang meninggal di dalam rahim itu. Mereka tidak pernah keluar darinya. Mereka yang keluar darinya adalah para Buddha. Cara untuk keluar darinya adalah dengan menjadi saksi dari pikiranmu sendiri. Itulah cara untuk keluar dari pikiranmu. Kesaksianmu menciptakan jarak. Kesaksianmu menciptakan pemisahan dari pikiran. Tali pusarmu terputus. Perlahan-lahan, identitasmu dengan pikiranmu terlepas. Dirimu mulai melihat dirimu sebagai kesadaran. Bukan sebagai pikiran, melainkan sebagai kesadaran. Itulah awal yang agung, kehidupan yang nyata, bulan madu yang sesungguhnya dengan kehidupan, bulan madu dengan keberadaan. Dia sudah bangun. Para dewa mengawasinya. Dan jangan khawatir bahwa di luar pikiranmu, dirimu mungkin tidak terlindungi, tidak aman. Seluruh keberadaan akan peduli padamu. Dirimu akan diperhatikan. Seluruh keberadaan menjadi ibu bagimu. Masuklah ke dalam ketidakamanan tanpa pikiran, dan dirimu akan menemukan keamanan yang nyata, keamanan dari ketidakamanan. Itulah definisi sannyas, keamanan dari ketidakamanan. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.